adabil istiqodhi minan naum. Tegese utawi iki ku pasal fi adabil istiqodhi ing dalem etikane istiqodh tangi bangun minan naumi saking turu. Fa idza staiqadta fa idza staiqadta indal nalikane tangi sapa sira minan naumi saking turu. Jawabnya idza fajtahid, mongko sungguh-sungguh sapa sira atau teman-teman sapa sira antas taikidho ing arep nyento tangi sapa sira antas taikidho ing arep nyento tangi sapa sira nyento tangi sapa sira kapan tangine kapan qobla tuluil fajri ing dalem sedurunge mleteke fajar atau munculnya fajar, sebelum subuh maksudnya. Wal yakun lan becik ono lame lam amr iki. Wal yakun lan becik ono iku awalama salah iku awalu ya salah mah enggak ya bener, cuman yang paling enak itu jadi khobar muqaddam dulu, khobarnya kana itu. Hal ini nanti diakhirkan. Wal yakun lan becik ono awalama iku kawitane perkara awalama iku kawitane perkara yajri kang lumaku apa ma. Yajri kang lumaku apa ma jaro yajri jiroyah jiriyah kang lumaku apa ma lumaku ala qalbika ing atase hatimu walisanika lan lisanmu opo sing ono. Nah ini fa'ilnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Opo zikrullahi opo zikur maring Allah dofa menyimpan makna laf. Zikrullahi opo zikir maring Allah. Terus apa itu? Fa'in fakul ya? Fakul mongko ngucap sapa sira inda dzalika ing dalem nalikane mengkono istiqodh minan naum. Nalikane ing dalem nalikane mengkono istiqodh ini istiqodh ngucap apa? Ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doang garil. Ya. Masih mundut iki. Alhamdulillah tawis kabehane puji. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alladzi kang atau rupane zat ahya kang menghidupkan Haya kang telah menghidupkan sinten alladzi ahya kang telah menghidupkan sinten alladzi na ing kita ba'dama amata manya maziyadah ma tambahan ba'dama amata ing dalam sewise mematikan sinten alladzi mematikan Dalam sebisa mematikan sinten alladzina ing kita wa ilaihi lan maring Allah ilahi lan maring Allah wa ilahi lan iku maring Allah khabar wa ilahi lan iku maring Allah anusyuru
utawi dibangkitkan ya ki, dibangkitkan utawi den bangkitaken, utawi den bangkitaken, den bangkitaken. Asbahna esuk-esuk sapa kita, manjing esuk sapa kita. Asbahna manjing esuk-esuk sapa kita. Wa asbahalan esuk-esuk apa al-mulku ya? Apa al-mulku apa kekuasaan? Kekuasaan atau kerajaan? Apa al-mulku kekuasaan lillahi iku kedhe Allah. Kabarnya siapa Rel? Iku lillahi. Kabarnya siapa? Kabarnya Yusur ini yang perempuan. Jar, kabarnya siapa Jar? Iku lillahi Jar. Yusur. Kabarnya musik Ariel. Bisa kita Yusur kayaknya sih. Betawi di sini. Masih apal bab kana? Tarfa kanal mutadas manal khobar tasibu kakana sayyidah. Umar. Terus Kata Nadola Bata ada Asbaha. oh, ada enggak? Ada ini Asbaha. Oh iya masih ya Asbaha. Pinter. Berarti kabarnya siapa Jar? Asbaha. Ya Pak. Terus wal azamatu atau wal uzmatu utawi kagungan. Wasultanulan sultan pemimpinan, pemimpin iku lillahi ta, iku lillahi terkebi Allah. Wal izzatu utawi kemuliaan, wal qudratu lan qudrah. Qudrah itu ya kodok-kodok itu loh. Kemuliaan wal qudrat wal izzatu utawi kemuliaan wal qudratu lan pastian lillahi tetap kedua Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Doa itu wirid latif ada juga. Ngerti wirid latif? Jar. Doa kabeh itu sampai selesai itu. Sampai sini kah? Sampai babu ada 20 pola itu. Itu ada ya? Wirid latif itu tuh. Terus ketika orang baca wirid latif ada boy. Doa semua itu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Wirid latif itu. Wa Allahumma bika asbahna yang tidur. Dari ya saya ketika bangun itu subuhnya ya ini ada nih persis Habis tidur boro-boro. Tidur lagi. asbahna ala fitratil Islam wa asbahna ala kalimatil ikhlas. Ada enggak? Ada kan? Itu loh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala aminati Abi Ibrahim. Ana hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Allahumma ya Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkal wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahul mulku lillah. Ada enggak? Ada. Wirid latif.
Ya mungkin ini ngambil dari sini. Nah, ketika kamu bangun dari tidur itu sebisa mungkin usahakan kamu bangun sebelum subuh. Gunanya untuk apa sih? Ya untuk tahajud atau ibadah lah intinya. Jadi nggak ada pembahasan kewajiban. Kalau wajib sih jelas. Ya tadi wajib mah yang namanya juga kewajiban, orang semua pasti akan melakukan. Pasti yang dibahas adalah kesunahan-kesunahan. Berarti bacanya terbaca ya ini. Ya ini aja nih. Yang ini. Ya wirid latif itu lah. Mana Mas Bang? Setiap pondok pasti biasanya wiridnya jaringan apa sih? Seharusnya ada yang budak tuh apa itu sih? Yang istighosah. Ini doa tahajud. Wirid sih. Topik di radio tentang resolusi Wirid akhir latif tahun. itu. Halo sis, mau weekend besok nih kita open trip yuk. Sorry sis, gue mau survei tempat buat nikahan nih. Oh, oke deh. Gini. Halo sis, sebut dong. Ini yang madudakan tuh apa Mas? Muawidatain. Udah mau Muawidatain. temen gue yang lain kayaknya udah pada maju ke masa depan. Ulhu palak binas. Oh iya iya. Bukan udah punya tabungan emas. Ini speak Mau pun apapun guys, yang kali terjadi ini di yang masa mana ga? depan, asal punya tabungan emas, udah nggak perlu cemas. Lanjutin Ketika sama kamu emas bangun dari juga tidur deh. maka usahakan bangun sebelum subuh. Ya kalau menurut bisa ya subuh minimal canggih. Wah, jam 6 Si Mas di sini tuh masuk ke wiridan kita aja Mas. Ini nih. Kalau jadi kami nama jadi saya mau dibaca Robi ayah turun. Wudhu kan mah. Ini udah enak. Nah ini juga ada Bismillahirrahmanirrahim dulu Mas Mas ya. Pilari wala pisami wasami un ali. Ada. Nah ini ada. Nah, Hasbiyallahu la ilaha illallah wa rabbul Cuma berarti itu wiridan yang di pondok tuh ngambil di sini semua ya. Cipri Pai. Iya kan? Ini Mas keunggulannya apa Mas? Gak usah kamu belum mungkin sejati namanya itu. Wiridan di pengen keunggulan ya. Kan dibaca-baca takut kan pikir. ini panjang pisan sih Mas. Itu Masalah paling 5 menit keunggulan gak sih. selesai. Sangat kayak itu. Memang kata Said Muhammad, barang siapa yang langgeng membaca itu pagi dan sore, ketika pengen bangun rumah dia akan cepat. Salah satunya loh. Harus ijazah dulu tapi gimana? Hah? Ibu latih. Harus ijazah dulu atau gimana? Harus Itu kan wirid-wirid tertentu sih ya saja. Mas berarti udah dapat ijazah. Yes. Ijazah itu langsung apa? Langsung udah mulai perantara gini Pak. Atau masih ya takutnya edan Ada sebagian di sini ada. sedikit. Ini juga dapat ijazahnya juga. Iya, ya karena itu mah sudah masyhur, sudah diizinkan sama gurunya biasa seperti itu. Jadi belum bukan itu ijazah biasa, tapi dia dapat ijazah. Ijazah. Berarti ya boleh dijajahin gitu ya. Gitu. Macam gitu. Kamu juga bisa kan? Jadi ketika bangun tidur itu usahakan bangun sebelum subuh. Karena apa sih? Karena agar mendapatkan pas waktu malam dan mendapatkan pas waktu pagi. Kenapa kok bisa mendapatkan seperti itu ya? Karena yang namanya malaikat kan di hadis kan ada
nama malaikat itu turun dari langit ke bumi itu silir gumanti. Silir gumanti itu saling bergantian gitu loh. Malaikat pagi datang turun. Ya sip-sipan lah, malaikat itu sip-sipan. Sip-sipan malaikat itu. Sore itu asar ya. Iya, asar sampai jam berapa gitu loh. Kan pegel ya malaikat masa ngawasi orang. Jelas gitu. Saya tahunya tuh asar doang, tahunya di jelas. Makanya kalau Pegel ya, ini malaikat ya, pegel ya. kalau asar tuh langsung ini jam. Sama malaikat gerendeng. Gerendeng sama malaikat. Itu sih yang apa yang malaikat siapa yang jaga bumi? Semuanya juga jaga bumi. Gabungan yang pegang itu ibarat mah alam semesta tuh ya. Kayak kan kalau trompet itu kan malaikatnya. Jibril yang Itu menguasai. sip-sipan juga. Sip-sipan juga. Yang enggak ini malaikat yang memang ditugaskan untuk Tugasnya sip-sipan. Iya ada sip malam, ada sip pagi, bener Jar. Makanya kan gini loh, kenapa sih kamu dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena apa? Ketika ganti sip malam sama sip pagi, itu biar kamu mendapatkan semuanya gitu loh. Ketika kamu namanya ketika sebelum subuh kan berarti belum subuh toh. Yang namanya pagi kan mulai dari tuluul fajri, ya enggak? Yang namanya puasa kan mulai dari subuh, gampangnya gitu, mulai dari subuh. Nah, ketika sebelum subuh kamu bangun, otomatis kan masih dikatakan malam, ya enggak? Berarti kamu ketika masih dikatakan malam, malaikat malam itu mencatat amal kamu. Oh iya, misal hari lagi sahur atau lagi tahajud misalnya, itu dicatat oleh malaikat malam. Tapi ketika nanti kamu sudah sholat subuh, sudah tahajud sampai subuh, nanti malaikat malam ini langsung ganti shift, turunlah malaikat pagi. Malaikat pagi pun ikut mencatat kamu. Jadi malaikat malam dan pagi itu tetap menulis amal kamu. Itu keistimewaan sebelum subuh itu. Jadi mendapatkan 2 malaikat gampangnya gitu loh. Mendapatkan 2 kebaikan. tadi asar bersip-sipan. Ini sholat asar tuh Beneran ada hadisnya itu ya taqabuna bilaili wan nahar. Ingat saya. Innal malaikata yataqabuna bilaili wan nahar. Sipnya berapa kali? Bilaili wan nahar. Ya semuanya yang namanya kan kehidupan siang, pagi dan malam. Mereka semacam warman bae kalau Madura kayak sip malam. Orang-orang nyahona teh pas sore doang pas asar. Ya terakhir anak Kalau ini saya Laili wan nahar ya. Laili wan nahar. Berarti sip malam dan sip pagi. pagi pas subuh, malamnya pas asar gitu. Innal malaikata yataqabuna bilaili wan nahar. Itu ada di Tadri itu sore. Ya taqabuna bilaili wan nahar. Tadri itu sore atau apa itu? Abi Jamroh, Jalairul Bukhari lah. Jadi kita agar malaikat malam pun ikut mencatat amal kita. Nanti ketika sudah kita termasuk orang yang sudah dicatat, ya laporan nih Gusti Allah kan gitu. Yang malaikat malam itu sudah pergilah gantian. Oh ganti ngantuk ya misalnya gitu. Kisarannya gitu. Pegel aku yang ngurusi wong jelas. Gerendeng yang bisa Allah kacak. Malaikat. Gerendeng itu sih apa sih? Dengarnya sih biasa Jar. Protes nih Gusti Allah sih wajar bang. Apa malaikat pernah? Contohnya apa? Pas Nabi Adam disuruh menjadi khalifah fil ardi apa bahasa Al-Baqarah itu ayatnya. Dulu sih rapor. Ayatnya itu loh. Apa sih? Ja'ilul khalifatan fil ardi itu lah Al-Qur'annya. Ini ja'ilka di awal masih di awal. Kecil kita mau Al-Qur'an kecil. protes malaikat kan protes. Gusti, kenapa yang dijadikan khalifah itu orang-orang yang perusak dunia? Gampangnya gitu. Protes kan malaikat. Berarti udah dari dulu. Lebih parah sekarang ya dari dulu.
Jadi usahakan ketika bangun tidur, ini saya nggak mau itu enggak loh. Saya juga nggak bisa. Ya usahakan bareng-bareng belajar kan gitu. Kenapa sih saya nggak? Ya itu ini aslinya berat loh, besar. Ngaji fikih berat. Karena apa? Beratnya fikih kan hukum-hukum semua. Nanti khawatirnya ketika kamu menyampaikan hukum kepada orang lain, kamu sendiri tidak bisa melakukan itu loh. Kan ada ancamannya itu loh. Apa Ril? Kemarin Ril? Bidana. Iya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka bagi orang-orang yang sering menyuruh kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Makanya aslinya berat loh. Ngajar fikih berat karena hukum semua isinya. Makanya saya ngomong ini saya nggak itu loh. Cuman belajar barengan gitu. Sharing-sharing lah. Iya, makanya ngopi ya, bahasanya kan ngopi. Usahakan bangun sebelum tidur. Dan ketika awal kamu bangun itu kamu harus bisa yang kamu ucapkan pertama kali adalah zikrullah, bukan HP kan gitu. Ini kan gitu. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah taala. Jadi Dan tadi ya. iya, Itu pas mau bangun. iya pas bangun. Pas bangun ya. Pas bangun udah tadi nih. Tapi ya belajar bareng-bareng. Ini kan udah dikasih tahu. Yang ngasih tahu Imam Ghazali loh, bukan saya ya. Ya kan pelantaran. Cuman masnya itu cuman menyambung lidah doang. Iya. Nanti kalau itu ya urusannya Imam Ghazali bukan saya urusannya. Ada perangkat. Pokoknya ketika kamu bangun dari tidur, awal pertama kali yang harus kamu lakukan adalah apa? Ya zikrullah taala itu. Apa ketika bangun tidur? Itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, Asbahna wa asbahal mulku lillah. ini semuanya masih di sini. Terus dari ini terus. Ini langsungnya ini doanya. Sampai ini nih sampai Pas mau bangun tuh pas bangun tidur. Ini masih lanjut cukup ya. Itu tuh bangun tidurnya dalam tadi yang tadi sholat atau pas bangun tidur? bangun tidur pokoknya. Tidur. Ya kita usahain. Makanya kan tarhiman itu kan doa ini tuh. Tapi dijaganya karena sudah awal. Ingat dong. Salah, aku kan. Kalau hafal Quran main kan saya nggak hafal. Pokoknya kan tidur adalah kan pernah dengar nggak? Tidur itu merupakan latihan untuk latihan. Ya, pernah. Benar nggak? Yang benar dalam Al-Quran juga ada. Makanya jangan main-main sama orang tidur. Dalam artinya apa? Main-main itu guyon, misal bercanda, ngurusin apa itu. Khawatir apa? Khawatir nyawanya nggak kembali. Iya benar, jadi Quran ada Saya itu. pernah dengar tuh Saya nggak hafal orang Quran. tidur ya. Ada itu tafsir Munir. Di contoh muka di coret-coret apa ya. Ini sih ini arwah tuh nggak mengenali. Iya. Jasadnya nggak kembali. Kaget ibaratnya. Ini arwah saya bukan ya? Kan gitu. Mau balik ini kemana? Ini saya merasa Apa? bukan kayak gini. Kan ada kasusnya ibaratnya orang tidur langsung riset kan gitu. Ya, mungkin karena arwah itu tidak mengenali lagi jasadnya. Lupa berarti lupa. Pada kacangnya. Kan lupa yang orang dicoret-coret jadi berubah. Ini kan Mas. Pak, Dan ini kita Oh kerasa ya ayatnya jadi Quran. ini kerasa ngaji tuh karena gara-gara arwah. Terus itu otomatis arwah itu berarti kita lagi kemana man atau arwah lagi kemana terus kita tahu kita kemananya tuh. Gimana sih benarnya? Jadi bingung. apal film SpongeBob. Itu menjelat jambi mimpi. Apa ya?
Itu berarti yang mimpi itu termasuk arwah kita. banyak. Yang mimpi contoh kita lagi mimpi tuh. Saya lagi. Iya, yang jalan-jalan kan arwah kamu. Berarti mimpi itu termasuk Makanya Nabi bahasanya Isra Mi'raj ini pas bulan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan kalau kata Sayyidah Aisyah loh. Itu ibaratnya ruh saja tidak sama jasadnya. Ibaratnya ketika tidur berarti. Iya, makanya kan subhanallah di asra bi abdihi lailan pas malam hari. Iya. Asronya itu apakah dengan jasadnya juga? Apakah cukup sekedar ruhnya? Makanya kata Sayyidah Aisyah itu ruhnya saja yang pergi. Tapi yang kesepakatan mayoritas ulama itu ruh wal jasad, dohiron wa batinan itu pergi semua. Jadi ibarat mah kalau dulu sekarang tuh kita mimpi tapi kita apa sadar bahwasanya kita lagi Iya, alam makanya setengah sadar setengah tidak kan gitu. kan pernah kan mimpi tapi sadar kita kita tuh lagi mimpi kan ini tuh lagi tidur tadinya teh. Ini kondisi begitu. Isra Mi'raj itu kejadiannya seperti itu. Ini kalau contoh-contoh kita mimpi bertemu ulama itu ya kiai itu beneran apa maksudnya mimpi dari ini apa dari setan gitu Karena setan itu tidak bisa menyerupai itu. tidak bisa berarti itu petunjuk no maksudnya Ya, itu sih teman. Bakarnya kan masalah mimpi. saya pernah mimpi mimpi Basah. ngopi bareng Bahasa begitu. Karena kita seorang mimpi mana gak ngerti tuh. Sadar. emang dari sini cing masuk ya Udah itu dimundur ya namanya itu. Bener juga. Apa itu ayatnya lupa? Ya nggak lupa sih orang saya nggak ngapalin lupa. Tapi kalau lupa kan hafal. berarti Mas, contoh seseorang tersebut masih menghafal satu surat Ar-Rahman contoh ya. Tapi setelah tidak lama kemudian dia lupa karena dirinya itu karena sibuk kerja. Itu apakah dosa atau enggak? Ya niatan awalnya apa? Dia ngapalin nggak? Ngapalin hanya karena apa sih? Hanya karena dirinya itu ingin apa sih? Ingin nikah sama orang tersebut, tapi dengan syarat maharnya pakai Ar-Rahman. Tapi setelah putus dia itu ya bodo amat. Ya sama halnya ketika ada niatan hafalan ya berarti ya ketika lupa ya sama ancamannya. Terkecuali memang tidak ada niatan hafalan. Contohnya kayak yakin kayak kita-kitaan. Kita hafal kulhu, hafal al-fatihah, apa ada niatan hafal? Enggak kan karena terbiasa. Itu enggak ada niatan hafalan. Jadi andaikan lupa soal dalam sholat lupa, ya nggak dosa. Orang saya nggak ngapalin kok, ya nggak sih. Terkecuali memang tadi ketika niat awal udah pengen hafal. berarti otomatis kan contoh kalau misalkan seorang ya pengen kalah berarti otomatis niatnya juga walaupun itu berapa balik niatnya tuh pengen ngehafal ya itu juga termasuk pengen ngehafalinnya mas. Kalau misalkan nggak ada niatan menghafal berarti itu udah sering-sering setiap hari baca Al-Quran. Iya, kan tidak ada niatan hafalan. Ya, gambarnya kamu ajarin. Kamu apa kecil niat hafalin Al-Fatihah? Hafalin nggak kamu Al-Fatihah? Enggak kan? Karena mungkin sering ngaji, sering dengerin, akhirnya menjadi. Maka nanti ketika lupa yang nggak dosa. misalnya contoh mas sekolah ya di UTS ada salah satu syarat lulusan itu ngapalin yasin kan Bisa bahasanya ngapalin ya berarti berarti hafal. itu pakai niatan ngapalin kan berarti ketika lupa itu dosa. Ya dosa. Dia harus dipegang terus ya Berarti harus bahasanya rutinan ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya harus istiqomah deres sih berarti. jangan sampai lupa lah gitu. Ya orang Jadi itu rutinan hitungannya niat ngapalin pak niat biar memenuhi syarat lulusan.
Tanya orangnya lah. Oh, tergantung orang berarti ya. Yang lihat kan yang tahu orang, Iya, yang iya. melakukan individual. Niat awalnya ya. Kan dia niat hafal. Ancamannya gede loh. Memang jaminannya gede, otomatis ancamannya juga. Kebanyakan orang-orang kan pengen anak ngapal Quran karena dia melihat sisi baiknya doang, tanpa melihat sisi ancamannya atau keburukannya itu. Urdut alaya dunubu mati kalau marodamban akzom min nasil abdi walau ayatan. Wah, bisa ancaman apa Al-Quran. Paling pertamanya yang masuk neraka. Yang paling pertama intinya Nabi itu pernah diperlihatkan dosa-dosa umatnya, dan Nabi yang paling dosa paling besar yang dilihat adalah dosanya orang yang hafal Quran dia lupa satu ayat. Kempek kan diwajibin hafal tuh ya. Mas. Setiap ngaji juz amma Itu tuh. orang dikempek saya ini. Juz amma kan suruh hafalan setiap subuh. Ngucapin sama kan tes hafal lulus lanjut hafal sampai 30 juz. Dan itu harus dipegang. Ya tadi lihatnya apa? Iya niat Dia lihatnya hafal, yang hafal kan mungkin lihatnya gara-gara ancaman dari kiai atau ancaman ada persyaratan itu kan. Masih ada potensi gitu loh. Potensi. Cuma bener-bener pengen lihatan murni pengen hafal meskipun dengan Jadi tujuannya ada- tadi. Kalau gitu berarti ada niat setengah hafal setengahnya karena itu Itu biar antara malaikat Rocky Patid yang berdebat itu. Itu berarti. soalnya saya juz Kan tuh udah kalau mulai bahasa kita mah kan bahasa Indonesia, terus orang Arab mah Quran juga Arab kan bahasanya. Nah, seorang orang Arab hafal ini kan agak sulit seperti seorang yang ngapalin Quran ya, dari Indonesia dan bahasa-bahasa lain yang bukan Arab. Nah, itu potensinya otomatis kan berat yang bukan bahasa Arab, Thomas. Kan ya Paling enggak, Thomas. Nantang Kalau lah. dia ngapalin. sama aja, yang namanya pikiran itu sama aja Ril. Nggak ada istilah apa perbedaan antara jenius atau tidaknya, sama aja semua orang pikiran. Yang membedakan ada apa? Membedakan ya kesemangatan dia tersebut. Gampangnya orang Arab ketika suruh belajar bahasa Madura atau bahasa Sunda bisa. Jangan orang Arab, saya aja yang masih Indonesia nggak bisa belajar Sunda. ibarat contoh juga ya orang Indonesia ngapalinnya sebuah kata-kata di dalam buku Indonesia kan susah ya. Ada orang luar yang bisa apa kan ibaratnya gitu. Jadi pola Kalau pikir contoh mah lagu aja kayak lagu ya. Lagu kan kayak kita ngapalin lagu Indonesia. Ada yang susah apa kan? Orang luar ngapalin, ada yang bisa semangat gitu. pola pikir manusia itu sama sih. Gak ada yang membeda-bedakan. Yang membedakannya itu semangatan masing-masing. Mas Panisun pengen ngapalakan hiji surat ya. Tapi sun orang hafal. Priben go. Ya Dia tadi kurang semangat. Nah. Gimana ya pengen ngapalakan? Sun yang mikir sih. Udah di sini mana ya? Sedangkan isu yang setiap hari game baik. Ya bokat kan guys. Tinggal pulang bodo amat. Baik ke kono dosa deh. Ya ketika awalan niatnya hafal ya terus ada sebagian yang hafal ya kamu harus ditahankan. Apa cuma tuh? Walaupun itu ada keramaian gitu. Ayat.
Kalau di sini sarannya apa? Al insan idza sara'a fi sholati subhi min awali hadzal waqti wa amtaddat al qiraah atau wa amtaddat al qiraah wa fi athnai hadzal waqti yang qalibu al alam min az-zulmah ila ad-daw. Fadzulma munasibatun lil maut wal adam wal daw munasibatun lil hayat wal wujud. Jadi seseorang ketika dia melakukan salat subuh mulai dari awal waktu masuk subuh, terus dia memperpanjang sholatnya atau memperpanjang bacaannya sampai kapan? Sampai suasana itu menjadi terang. Itu sama halnya dia seakan-akan dia itu sadar bahwasanya ketika pas waktu malam dia berada di dalam subuh. Ketika dia sudah alam tersebut sudah menjadi terang, itu berarti ya dia mengingatkan kita, berarti kita itu dulunya tidak ada, dulunya tidak ada menjadi ada, dulunya itu gelap menjadi terang. Ya itu bahasanya sambutan MC itu loh, yang telah membawa kita dari ajaran gelap gulita sampai terang benderang gitu loh. Saya mah nggak cocok itu zaman jahiliyah sampai zaman modern. Padahal semakin kesini semakin jahiliyah aslinya. Bener itu saya nggak cocok. Hadisnya kan ada budi al islami ghoriban, saya pun ghoriban. Islam itu memang diawali dengan suatu keanehan, dan nanti pun di akhir zaman pun akan menjadi seperti halnya apa yang terjadi di awal. Jadi zaman sebelumnya di akhir zaman tuh Iya. jadi kayak sambutan ulah zaman dari zaman jahiliyah kemudian sampai zaman yang lebih jahil Lebih bodoh. benar jamaahnya nambah melongo. Dan hadis-hadis pun mengatakan seperti itu. Nggak ada ceritanya semakin tahun tambah pintar itu nggak ada ceritanya. Saya nggak pernah nemu ya ceritanya bahwasanya nggak pernah nemu hadis atau keterangan semakin tambah maju semakin pintar, saya nggak pernah nemu. Yang ada ya semakin bodoh. Makanya kan itu adanya innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama ya. Allah itu mencabut ilmunya dengan cara apa? Mencabut para ulama. Ya makanya kalau orang itu sadar, selagi masih ada banyak ulama atau para ustadz, jangan disia-siakan gitu loh. Sebelum nanti dihabiskan semua ilmunya. Makanya saya ajarin, guru kamu ngaji sama gurunya itu pasti mendapatkan ilmu itu hanya setengah. Kalau setengah seperempat. Nanti kalau kamu berguru sama guru kamu, ya paling seperempat dari ilmu dari guru kamu. Enggak mungkin semua penuh itu. Nanti semakin kurang. Kan bukti bahwasanya semakin lanjut semakin bodoh, bukan semakin pintar. Meskipun zaman itu semakin modern. Itu yang kemodernan tersebut membawa semua umat itu menjadi tolol. Apa kayak gitu juga, yang penting bisa meresapi nikmatnya ibadah, gitu aja apa caranya. Itu yang kita impikan tuh. Bagian itu kapan saya ngelonin istri. berguru sama jadi nggak itu Jack. Minum dulu. Dosen mengenai kata dulu. Berarti benar mah. Jahilah lagi nih buktinya. Makanya saya tidak setuju. Kalau ada MC yang ngomong saya nggak setuju. Soalnya ini lagi belajar kok bahasa gitu. Ini kan ngopi bukan belajar. Ya, maksudnya jauh pisan ini ngebahas tiba-tiba ngomongin istri bataguling. Gak apa-apa, kemana aja lah. Ini ngulang bataguling terus Tambah anak apa? terus jelas bataguling gitu loh. Anak yang ngaji serius, tulus lah. Yang ngaji dia itu. Bukan orang yang rasakan agak Kenapa ya mas? Siapa nih? Kan ngaji ya? Ngaji serius kan? Enggak candaan ya? Kita ngantuk kan?
Tapi tak turun lah. Makanya kata siapa tuh kalau ngaji apa itu mencari ilmu itu diselingi dengan guyon yang terlalu serius. Halu logikanya gini kalau Gus. Mereka yang melakukan maksiat saja itu ibaratnya se-happy itu. Ya happy-nya kan pasti dengan bercanda, ya enggak? Yang melakukan maksiat. Masa kita kalah dengan mereka-mereka yang statusnya kita sedang melakukan kebaikan? Masa kita kalah happy dengan mereka-mereka? Logika Gus Bang. Makanya sebisa mungkin ketika kita yang melakukan ketaatan itu sebisa mungkin dibikin happy. Paham nggak, Ren? Makanya itu metodenya sarang itu pertama ya paling inti ya dibikin santai dalam masalah pembelajaran khususnya. Ngaji juga itu Iya guyon, gocok-gocokan sama gurunya di sarang. Ya duduk apa? ya duduk biasa. Ya cuman nggak sampai Keterlaluan. Iya. Guyon sama guru gojlok. Kan mustahik. Ya, ada satu guru tempat boleh selonjor, boleh gelele, langsung jangan tidur. Cuma satu dong itu selonjor. Ya selagi ada izin nggak masalah kan gitu. Cuman tetap aja sih kurang. Tapi kalau gojlok tuh saya ada Kang Musa tuh. Tahu Kang Musa kan ya? Gojlok tuh udah itu Pak yang dua orang itu terus setiap ngaji tuh. Gak pernah yang lainnya kena tuh. Soalnya pertama kali diajar Kang Musa ya. Nah, ada satu orang udah jadi gojlokannya Kang Musa. Udah sampai ke terus itu dia orang terus. Ya bahannya kan gitu. Banyak. Ya tapi di sarang mah ya sama yang kenal aja tuh. Tapi yang lainnya nyaut. Jadi kan rame gitu. Orang betong urip pisan. Karunya aja. Tapi benernya tadi. Itu kan bukti bahwasanya hadis Nabi ada di semuanya, semua hadis Nabi itu tuh sudah terbukti. Hufatin naru bil makari hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahwat. Pokoknya apa ya? Pokoknya api neraka itu akan dikelilingi dengan syahwat, dengan keenakan. Sedangkan neraka surga itu pasti akan dikelilingi dengan sesuatu perkara yang enggak enak. Makanya ada hadis al jannatu sijnul mukmin kan gitu. Badunya jannatul kafir kan gitu. Akan dikelilingi dengan suatu perkara yang tidak enak, yang kurang Iya enak. maksud enak ya maksudnya. So, apa yang namanya maksiat gak enak? So, ada enggak? Zina ya enak zina. Walaupun bayar dulu juga ya. Mabuk ya demenan. Upatu apa mas tadi mas? Upatun nar. Hufatul naru bil fatul jannatu bil makarih wa hufatin naru bisahwat. Ya Ril, enak Ril. Bisa Ril Bil udah Makari. jadi Ril. Wa hufatin naru bil sahwat. Yang maksudnya Ar-Rahim kan maksudnya apa sih? Bidang apa sih kalian kan? Ar-Rahim ini kan paling kan ada Ar-Rahim kan paling untuk nikmat al-mu'min bidang itu. Ar-Rahmani kan paling nikmat bagaimana nikmat al-mu'min bijalan ini. Ikut maksudnya apa aja? Bisa masih kurang banget. Sama ya kayak mana Jawa itu loh. Ar-Rahman kang ulas asing dalam dunia akhirat. Ar-Rahim itu kang ulas asing dalam akhirat bloko, akhirat fakot. Itu ya bukti bahwasanya nanti surga yang bisa mendapatkan itu adalah orang-orang mukmin. Sedangkan Rahman, makanya di kitab-kitab itu Ar-Rahman ablahu minar Rahim. Ya Ar-Rahim mustaqim minar Rahman. Makanya sok aja sok. Ya kamu teliti ya, kamu telusuri di antara para miliarder itu yang banyak orang-orang kafir atau orang-orang Islam. Mas. Sok. Apa Mas? Ayo, orang-orang kafir ya. Itu bukti bahwasanya Rahman Allah itu mempunyai sifat belas kasihan terhadap
makhluknya tanpa memandang itu mukmin atau kafir. Bahkan lebih orang kafir itu lebih unggul dalam masalah harta. Tapi ya nanti ketika di akhirat ya dia tahu sendiri. Sebaliknya. Terus ada sebuah hadis kan. Arba ayat saya itu kalau kita pada tindak kita itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau yang mau mati syahid sama hidup mulia itu harus mengamalkan suatu perkara dengan mengucapkan Bismillah. Berarti mati syahid dengan mengucapkan Bismillah aja bisa mati syahid atau hidup mulia. Sebuah perkara. Itu aslinya sebuah Kan kitab dalam itu ya? dikumpulkan dalam Ya Bismillah. Al-Quran. Simpulkan yang Ya. baik itu Taurat, Zabur atau yang lain itu dikumpulkan di dalam Al-Quran, dikumpulkan kepada di dalam Fatihah dikumpulkan di dalam Bismillah. Bismillah dikumpulkan di dalam Bismillah dikumpulkan di dalam ba. Artinya apa? Baik. Bikana makana babiyakun mayakun. Tapi ya tetap diikhlasin niat itu, bil ikhlas. Akhirnya yang menghirupkan Bismillah malam masih akhirnya goreng. Bukan nikmat arohim itu kan ada dua jannah sama rayatullah. Bisa ningali dat Allah, ningali semua dat. Ya, apa yang di Penjelasannya lupa masih tahu. Ada yang mengalir ini. Rayatullah. Iya. Oh, sangat Allah. Kamu paham kan nanti ketika di jelaskan, Ren? Insyaallah. Jangan ikhtiar mendengarkan. Paham enggak paham. Hadisnya itu ada. Ubud bahasanya. Bahasanya apa? Kinayah itu. Ibaratnya kayak ya di situ intinya dikasih perumpamaan. Bayangan. Ya bayangan. Kamu ketika dalam posisi apa ya bahasanya? Zil bayangan ya. Ketika adanya suatu cerahan, itu kan pasti kamu akan terlihat bayangan, ya, jangan. Ya. Tapi ketika tidak dalam waktu gelap, apa kamu lihat bayangan? Nah, siapa yang itu? Apa ya? Agak susah enggak sih? Ya kamu cek aja lah di Ibnu ada itu deh. Ada. Yang jelas kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu artinya nggak usah menunggu di akhirat. Kita itu bisa. Ya memang urusan akhirnya di akhirat. Kalau kamu sadar, kalau kamu menyadari bahwasanya kita di dalam tadi loh, bahwasanya Tuhan itu selalu mengawasi kita, ya enggak? Aslinya kita itu bisa enggak sih melihat Tuhan sekarang? Udah. Bisa Nggak bisa kan? Karena apa? Karena banyak hijab itu loh, banyak penutup. maksiat ya penutupnya. Banyak apapun lah penutup pokoknya. Sehingga akhirnya apa ketika kamu menghadap ke hadapan Tuhan dalam artian sholat, kenapa kau pun nggak bisa merasakan khusyuk atau nggak bisa merasakan enaknya beribadah? Itu karena mungkin banyak suatu penutup atau aling-aling terhadap baini wa bainahu. Nikmatul ijdad itu apa mas? Yang nikmat arhoman ada 3 tuh, ijdad, imdad, sama nikmatul iman isu. Ijdad kalau imdad Apa itu? nikmat arhoman kan
Imdad sama Nikmatul Wujdan kali. Wisdan, iya Wisdan. Padahal saya nggak baca loh kitabnya. Ya kita agak tahu apa nanas ini. Wujdan atau Wujdan. Ya, wujudannya kita. Itu kan kita nggak ada. Imdad sama. Kita jadi dikasih pemberian madat itu, dikasih rezeki, dikasih nyawa, dikasih kesempurnaan. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam itu kan di Nauma ya baris-barisnya lapan Bismillah tuh yang boleh dibariskan tuh yang boleh dibacanya 7. Maka boleh kan? Yang Bismillahirrahmanirrahim mah ini Kan ada 9 wajah Iya. yang boleh dibaca. 7. Setelah kamu mau makanya kan ada bahasa Suro Asap. Itu yang nggak boleh dibaca. Itu hari masih belajar nahu. Rel apa Rel? Ya, Ah, keluarkan. Enggak tahu. nggak suka aja nggak Kasih kalian. Itu lapan Ar-Rahman dibaca koto. Iya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti lagi. Sudah. Asbahna ya suka susah begitu ala fitrul Islam mengatasi. Apa asbahna? Asbahna ya suka susah begitu. Atau ala fitrul Islam mengatasi. Agama Islam yang suci. Agama Islam yang suci.